Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai reproduksi pada hewan. Nah, di sini reproduksi pada hewan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu dia secara aseksual. Nah, di sini ada kata aseksual. Jika dalam bahasa Inggris, A itu artinya adalah tidak. Ya, dan seks itu artinya adalah kawin. Jadi di sini aseksual berarti dia reproduksi yang caranya tidak melalui perkawinan. Oke, contohnya apa saja? Di sini yang pertama, yang pertama itu ada reproduksi dengan cara tunas, atau nama lainnya adalah kuncup. Nah, biasanya di sini hewan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah hidra. Ini contoh ya, contohnya adalah hidra. Nah, di sini saya gambarkan bentuk hidra. Jadi dia tubuhnya seperti tabung seperti ini, kemudian ada tentakel-tentakelnya. Nah, ini adalah hidra. Kemudian hidra itu ya akan tumbuh tonjolan berupa tunas atau kuncup. Nah, pakai warna lain ya. Ini tunasnya kecil. Oke, seperti ini. Nah, kemudian jika tunasnya ini sudah membesar, jadi kan pertama kecil, kemudian lama-lama akan membesar, kemudian dia akan putus atau lepas dari induknya. Jadi dia akan sendiri-sendiri seperti ini. Dan ini anaknya. Itu adalah reproduksi secara tunas atau kuncup. Kita lanjutkan yang kedua, itu dengan cara fragmentasi. Nah, fragmentasi ini dia contoh hewannya adalah planaria, atau nama lainnya adalah cacing pipih. Nah, fragmentasi itu seperti apa? Oke, kita gambar ya. Di sini ada cacing planaria atau cacing pipih. Nah, cacing pipih ini dia akan terpotong atau diputus bagian tubuhnya menjadi 3 bagian: kepala, badan, dan ekor. Nah, ini ya, dia ada kepala, badan, dan ekor. Kemudian masing-masing dari potongan tubuh ini dia akan membentuk tubuh baru ya. Jadi dia akan menjadi individu baru. Misalnya ini dari potongan kepala, nanti dia akan muncul tubuh dan ekornya. Kemudian jika dia ada potongan tubuh, maka akan terbentuk kepala dan ekor. Jika dari ekor, maka akan tumbuh
tubuh dan kepala. Nah, seperti itu namanya reproduksi secara fragmentasi. Oke, kemudian yang ketiga, sebentar keterangan. Yang ketiga adalah membelah diri. Nah, hewan yang membelah diri adalah amoeba. Amoeba tulisannya. Nah, ini boleh planaria SP. Kalau di sini dia boleh planaria SP, ya. Di sini juga amoeba SP. SP itu singkatan dari spesies. Nah, amoeba ini bentuknya seperti ini, seperti telur ceplok ya. Nah, ini indukannya. Indukannya ini dia akan berduplikasi. Pertama dia intinya ini ya, dia akan berduplikasi. Setelah itu akhirnya badannya ini akan berduplikasi. Seperti ini. Nah, kemudian ini dia akan terpotong menjadi dua. Jadi amobanya menjadi dua bagian yang sama. Itu namanya membelah diri. Oke, kemudian kita masuk ke yang keempat ya, yaitu spora. Nah, hewan yang melakukan reproduksi secara spora itu adalah Plasmodium. Nah, Plasmodium ini biasanya akan ada itu di nyamuk Aedes aegypti. Kalau spora ini akan kalian bahas lagi di jenjang SMA ya. Oke, jadi yang harus kalian tahu adalah spora itu terjadi pada kelompok hewan yang berspora. Nah, contohnya adalah Plasmodium. Kalau bentuk spora pasti kalian sudah tahu di kelas 7. Kemudian yang kelima adalah Parthenogenesis. Nah, parthenogenesis ini merupakan perkembangbiakan dengan cara terbentuknya individu dari ovum tapi tanpa melalui pembuahan atau fertilisasi. Nah, contohnya yang sering keluar adalah lebah atau kalian bisa sebut tawon. Kemudian ada semut dan kutu. Oke, contohnya pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Jadi jika ovum bertemu dengan sperma, berarti kan ini dibuahi ya, dia akan menjadi lebah betina. Tapi jika ovum sendirian ya tidak dibuahi, maka dia akan menjadi lebah jantan. Oke, lebah betina ini bersifat steril, jadi tidak bisa menghasilkan anak dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam kawanan lebah. Jadi biasanya lebah betina ini adalah lebah pekerja. Kalau lebah jantan itu bersifat fertil dan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Jadi kalau lebah itu kan ada lebah pekerja sama lebah ratu ya. Kalau lebah ratu itu dia yang menghasilkan telur-telur yang menjadi nanti reproduksi berikutnya. Nah, ini adalah
macam-macam reproduksi aseksual pada hewan ya.